Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bertemu kembali dengan saya di Kimia Gaspol ya. Hari ini kita belajar kimia. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Ya, hari ini kita juga akan menyelesaikan soal kimia. Soal ini adalah soal UM dari UGM ini adik-adik ya. Tahun 2006, ujian masuk UGM. Nah, terima kasih kalian yang telah menonton video saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nah, supaya lebih bermanfaat dan barokah untuk ilmu kalian, silakan di-share ke teman-teman kalian barangkali supaya lebih bermanfaat ya.
Nah, soalnya adik-adik ya, jika 9 ml 0,1 molar CH3COH asam asetat dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5 diencerkan 10 kali. Diencerkan 10 kali. Kemudian ditambah larutan 10 ml 0,1 molar NaOH. Maka larutan yang terjadi memiliki pH sebesar. Jadi ini campuran ya, Dek ya. Larutan campuran. Maka kita harus melihat dulu dari faktor pertama, yaitu pengenceran. Jadi kita punya 9 ml N 0,1 molar asam asetat dengan Ka sekian, diencerkan 10 kali. Artinya 9 ml dikalikan 10 berarti menjadi 90 ml kan ya. Maka kita jawab sama-sama. Yang pertama, kita hitung pengenceran. Rumus pengenceran M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 ya. M1 berapa? Ini awal 0,1 kalikan volume 1 9 mili ya, sama dengan molaritas yang kedua akan berubah kan. Volume kedua menjadi 10 kali, maka menjadi 90 mili. Maka M saja sama dengan M2 saja sama dengan, ini kali ini menjadi 0,9 dibagi 90. Jadi molaritas kedua menjadi 0,01 molar. Nah, ini molaritas yang kedua setelah diencerkan. Kemudian ditambah larutan 10 ml 0,1 molar NaOH. Nah, sekarang kita menghitung molnya ini sebesar berapa ini molnya, ya kan? Maka kita hitung. Sebelum kita menghitung jumlah pencampuran ini dicampur dengan NaOH, maka kita hitung molnya dulu, ya kan? Karena nanti akan ditambah NaOH akan bereaksi, maka bereaksi ini adalah perbandingan mol. Maka kita pengen tahu molnya dulu dari CH3COH, ya. Ini molaritas. Jadi ini sama dengan molaritas CH3COOH. Nah, sekarang kita mencari molnya saja. Mol dari CH3COOH. Ya, adik-adik ya. Setelah dilakukan pengenceran, berapa mol? Setelah diencerkan. Berarti gimana? Mol CH3COOH sama dengan molaritas dikalikan volumenya. Molaritasnya berapa? 0,01 dikalikan volumenya, yaitu 90 ml. Maka sama dengan 0,9 milimol. Kenapa milimol? Karena ini satuannya masih mililiter ya. Maka saya tulis molnya milimol. Nah, kita perbandingan dengan mol NaOH ya. Kan ditambah NaOH nih, 10 mili 0,1 molar. Jadi mol NaOH berapa? Yang mau ditambahkan itu sama dengan molaritas kali volume. Berarti molaritasnya 0,1 kali volumenya 10 mili. Menjadi 1 milimol. Ya, ini molnya. Maka kalau kita perbandingkan besar mana? Mol NaOH dengan mol CH3COH. Besaran NaOH kan? Nah, berarti kalau besaran NaOH yang bisa diambil kesimpulan adalah larutan akan menjadi basah. Ini karena ini basah.
pH-nya akan lebih dari 7. Lalu maka CH3 akan habis bereaksi, ya. Sekarang kita lihat reaksinya. Reaksinya ya, reaksi pencampurannya ya. CH3COOH ini ya, kita tambahkan NaOH plus NaOH akan menjadi CH3COONA plus H2O air. Maka kita lihat CH3-nya 1, COOH-nya jadi Na1 sama H menjadi H2O. Jadi ini sebanding, sudah sama setara. Nah, sekarang CH3COO yang pertama yang ada berapa mol? 0,9 mol milimol ya. Lalu NaOH berapa? 1 milimol. Berarti kalau ini bercampur maka bereaksi, maka NaOH akan tersisa dengan lebih besar nih. 1 banding 1 ini 0,9, berarti yang berakhir ada 0,9. Ya kan? Berarti apa namanya, NaOH yang tersisa, maka saat bereaksi, ya kan, saat reaksi maka ini 0,9, ini 0,9 karena perbandingan 1, ya kan. Maka setelah selesai reaksi, berarti sisa ini 0 habis, ini 1 min 0,9 berarti 0,1 sisanya NaOH. Jadi NaOH tersisa adalah 0,1 milimol, ya kan, milimol. Setelah dicampur nih, maka kita akan menghitung berapa sebetulnya konsentrasi NaOH sekarang dalam campuran ini. Jadi kita mencari molaritas NaOH, ya kan, tersisa, yaitu sama dengan 0,1 per campurannya tadi kan awalnya 10 kali 90, asam astatnya 90, NaOH-nya ada 10 mili, maka di total 90 plus 10 berarti sama dengan sini aja ya, sama dengan 0,1 dibagi 100 ml. Berarti hasilnya konsentrasinya 0,001, ya kan, 12 molar. Ini molaritas dari NaOH-nya, ya kan. Lalu ditanya berapa pH larutan yang terjadi, maka dengan konsentrasi itu pH larutan sebesar min log konsentrasi OH min. Karena ini NaOH, maka konsentrasi OH-nya akan sama dengan konsentrasi basanya. Jadi sama dengan min log berapa nih? 1, 2, 3, 10 pangkat min 3. Ini ya, ini sama dengan
10 pangkat min 3. Maka sama dengan pH nya, ini bukan pH tapi ini adalah pOH ya adik-adik ya, maaf, pOH menjadi 3. Maka kalau pH nya pOH 3, maka pOH nya selanjutnya, kalau pOH nya sama dengan 3, ini pOH, nah, pH 14 min pOH sama dengan 14 min 3, ini sama dengan 11 ya. Jadi jawabannya Jadi demikian adik-adik cara menjawabnya. Mudah-mudahan adik-adik semua paham. Tetap semangat belajar. Yang terima kasih sekali kepada kalian yang suka nonton video saya. Silahkan di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Semoga barokah untuk semua. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.